Paskah kedua Minggu 27 April 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Bapak Ibu Jemaat, persilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Kesan 7 bait pertama dan kedua, berhimpun semua menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul Pasal 5 ayat 32, terjemahan baru 2, yang berbunyi sebagai berikut. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Berdoa dan jaga supaya jangan mabuk dan merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, dengan rasa sesal dan malu
Dan dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Efesus 1 ayatnya yang ke-7, demikian firman-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku,
Amanat hidup baru jemaat diundang berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21, demikian sabdanya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kidung Kesan 257 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa, mohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas campur tangan Tuhan. Sampai saat ini, kami boleh ada karena kemurahan-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Roh Kudus bekerja bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan, siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saya akan membaca ayatnya yang genap. Bapak Ibu, saudara-saudari membaca ayatnya yang ganjil. Untuk menghormati firman-Nya, mari jemaat untuk bangkit berdiri.
Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Kemudian pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung dia pada kayu salib. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh ada sampai saat ini karena peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus bagi seluruh kehidupan orang-orang yang percaya. Hari ini tema firman Tuhan yang mengatakan saksi kebangkitan Kristus. Tentunya untuk menjadi seorang saksi diperlukan keberanian. Karena bisa jadi ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Allah yang mengasihi umat manusia, Dia telah mengorbankan putra tunggalnya untuk mati di kayu salib dan mengalami kebangkitan. Peristiwa kebangkitan Kristus ini menjadi peristiwa yang sangat luar biasa, khususnya bagi kita orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, melalui peristiwa kebangkitan Kristus pun kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kebenaran-kebenaran melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Karena itu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa Alkitab juga menegaskan fakta kebangkitan Kristus harus diberitakan melalui saksi. Siapa saksinya? Para murid dan juga kepada kita sebagai saksi. Mari kita lihat apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya. Apa yang mendorong para rasul mereka berani bersaksi? Apa yang mendorong mereka sehingga mereka bisa menyampaikan kesaksian mereka tanpa rasa takut? Bagian yang pertama,
pada ayatnya yang ke-26 sampai dengan 28, ini berbicara tentang menjadi saksi pengajaran Kristus. Berbicara tentang pengajaran, tentunya pengajaran apa yang Tuhan mau bagikan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Respon dari para rasul, dengan penuh keberanian mereka menyatakan prinsip mereka untuk selalu taat kepada Allah, apapun resikonya. Suka dan tidak suka, konsekuensinya nyawa mereka harus mereka beritakan tentang kebangkitan Kristus ini. Dan ini dapat membuat mereka bisa ragu, bisa tidak. Tapi firman Tuhan hari ini, mereka dengan berani, karena mereka taat kepada Tuhan. Ini kuncinya. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Kalau dikatakan menjadi saksi pengajaran Kristus, ada beberapa contoh. Berbicara tentang pengajaran, yang pertama itu bagaimana mereka menunjukkan kasih dan kebaikan mereka. Bertindak dengan penuh kasih. Ini yang para rasul dia harus lakukan. Mereka harus bertindak dengan baik hati, memberikan pengertian terhadap orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Pengajaran yang berikut mengajarkan tentang firman Tuhan. Membaca, menjelaskan Alkitab kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui tulisan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus, ketika para rasul mereka harus memberitakan tentang firman Allah dengan berani. Karena Roh Kudus, karena pertolongan Tuhan, mereka disertai. Mereka tidak ada rasa takut. Mereka tidak ada rasa bimbang. Karena mereka percaya akan perlindungan Tuhan. Ini yang menjadi tugas tanggung jawab pada zaman itu para rasul. Bagaimana dengan kita? Peristiwa kebangkitan Kristus. Sudahkah kita memberitakan tentang kebangkitan Kristus itu? Memberitakan firman Allah. Atau melayani sesama di sekitar kita. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang-orang di sekitar yang kita yang membutuhkan perhatian, membutuhkan dorongan, bisa melalui sikap kita, melalui tindakan kita. Dan terlebih, kitalah yang memberikan teladan itu. Yesus sudah memberikan teladan, para rasul sudah memberikan teladan. Kita sebagai orang-orang yang percaya, berani menyampaikan, memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Karena 2000 tahun yang lalu, pasca kebangkitan itu boleh hadir di dalam kehidupan para murid. Dan sampai hari ini, saudara dan saya boleh menerima kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
menyampaikan pengajaran-pengajaran Kristus. Hidup jujur, hidup dengan bertanggung jawab, punya integritas yang baik dan benar terhadap firman Allah. Ini yang harus kita miliki selaku orang beriman. Karena apa yang kau ucapkan, itu yang akan dilakukan. Kebangkitan Kristus membawa perubahan yang baru dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman. Amin. Kalau tidak ada kebangkitan, maka kita ini tidak ada artinya. Karena kebangkitan Kristus inilah iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Kita membawa perubahan baik dalam keluarga kita, di mana Tuhan Yesus dia menekankan teladannya tentang kasihnya, tentang perilaku perbuatannya dalam kehidupan hari lepas hari dengan menolong sesama, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Sudahkah kita ada di dalam bagian ini? Kalau kita mau menikmati bagaimana kebangkitan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Apakah kebangkitan Kristus itu hanya biasa-biasa saja? Kebangkitan Kristus itu harus kita alami dan kita sampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Kristus juga mau memberikan satu pengajaran bagi kita, bahwa ketika Kristus yang telah bangkit mau melibatkan seluruh kehidupan kita, perubahan dalam diri, interaksi dengan orang lain. Pengajaran Kristus berdampak kepada murid-murid, juga berdampak kepada kita. Perkataan kita, sudahkah kita suami istri saling mengasihi? Sudahkah kita dengan anak-anak kita menyayangi mereka? Dengan sikap karakter anak-anak, kalau rasa-rasanya kesal, tapi Tuhan Yesus dia mau mengajarkan kasih itu kepada kita. Kebangkitan Kristus itu mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Mengalami pertobatan, mengalami perubahan hidup, supaya kita yang percaya mengaku bahwa ia percaya dengan segenap hati. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mendorong para rasul? Kita lihat pada ayatnya yang ke-29. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bagian kedua, menjadi saksi ketaatan kepada Allah. Memang harus diakui bahwa untuk mencapai suatu tujuan, seseorang membutuhkan ketaatan. Kita tidak bisa langsung pada titik di mana kita mau capai. Tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Makanya dibutuhkan ketaatan. Untuk menjadi saksi Kristus yang baik dibutuhkan komitmen dan ketaatan terhadap perintah Allah. Saya sering menyampaikan
ketika kita mau memberitakan firman Allah, tentu kita harus tahu apa itu firman Allah. Kita harus tahu siapa itu Allah, siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus. Baru firman Tuhan yang kita sampaikan itu lahir dari apa yang kita imani. Tentunya kita tidak bisa menyampaikan kalau kita tidak mengerti tentang firman Allah. Karena itu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa Petrus dan Rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Firman Allah itu ya dan amin, dan tidak bisa digoyang. Firman Allah itu adalah jawaban dalam kehidupan kita. Tapi manusia tidak bisa dipercaya. Hari ini berbicara 5 menit, 10 menit, 15 menit bisa berubah. Tapi perkataan Tuhan tidak pernah berubah. Butuh komitmen dan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Kita harus komit pegang firman Allah. Apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, taat pada perintah Tuhan. Mengalami firman itu, supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh persoalan-persoalan dunia. Tahun 2025 ini semakin banyak godaan, semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi anak-anak Tuhan, mereka tetap berada di dalam jalannya. Karena mereka punya perintah Tuhan, firman Allah. Firman Allah tidak bisa diombang-ambing, tidak bisa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat ada beberapa contoh-contoh kesaksian dalam Alkitab. Yang pertama, Abraham, dia bersedia mengorbankan putranya Ishak. Ini menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Meskipun kalau kita lihat perintah itu tidak masuk akal. Kok mau anaknya dipersembahkan? Inilah iman Abraham. Dia hidup dalam ketaatan. Yang berikut, Musa. Ketaatan Nabi Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Meskipun banyak kesulitan, banyak tantangan, dia menunjukkan ketaatannya. Dia mengikuti perintah-perintah Tuhan. Selalu dia bertanya kepada Tuhan. Para murid Yesus segera mengikuti panggilannya. Ini menunjukkan suatu ketaatan. Dan yang terakhir, Timotius bersama dengan Rasul Paulus menjadi contoh ketaatan dalam mengikuti ajaran dan teladan. Pada bagian ini saya mau mengingatkan bagi kita bahwa ketika kita hidup taat kepada perintah Tuhan, maka ada jalan, ada jawaban,
ada solusi yang Tuhan akan berikan. Secara logika mungkin tidak kita bisa pikirkan sampai ada jawaban. Tetapi kalau Tuhan yang bertindak, biasa kalau sudah dekat-dekat baru Tuhan kasih jawaban. Dan ketika kita hidup taat, maka itu luar biasa. Jawaban Tuhan itu ya dan amin bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengajarkan bagi kita untuk hidup tetap taat pada perintahnya. Jangan kita terpengaruh dengan dunia ini. Tetapi ketika kita mempertahankan iman percaya kita mempertahankan firman Allah, kita mempertahankan komitmen kita, maka begitu besar kasih Tuhan itu kepada kehidupan kita. Allah itu dahsyat bagi kita. Dia akan memberikan jawaban-jawaban yang tidak pernah kita pikirkan. Sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita anak-anaknya. Dan yang terakhir, apa yang menjadi dorong para rasul saksi kebangkitan Kristus? Pada bagian ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Menjadi saksi kebangkitan Kristus. Para rasul menunjukkan keberanian sebagai saksi ketika Yesus yang bangkit. Mereka bersaksi bahwa Allah membangkitkan Yesus yang disalibkan dan menjadikannya juru selamat. Kalau kita melihat bagaimana peristiwa Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia harus mengalami fitnah, ketika dia harus dicemooh, ketika dia harus mengalami semua perbuatan-perbuatan yang harus kita tanggung. Tapi karena dia setia taat kepada perintah Allah, bahkan sampai di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dalam kehidupan kita, bisa saja kita diperhadapkan dengan peristiwa harus memilih tetap mengikuti dan beriman pada Yesus yang bangkit atau mengingkari dia. Dua pilihan itu bisa ada di dalam diri kita. Tapi kalau saudara setia, apapun yang kita hadapi, kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita agar supaya kita menghadapi begitu banyak tantangan, kita tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita menyatakan melalui kesaksian pribadi kita bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita meninggalkan kehidupan yang lama, kita menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, menunjukkan satu transformasi perubahan dalam diri kita. Peristiwa kebangkitan Kristus memberikan perubahan yang baru. Ayat 32 mengatakan, kamilah saksi dari peristiwa ini. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Jadilah saksi Kristus dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, di lingkungan sekitar, dimanapun saudara berada. Jadilah saksi kebangkitan Kristus. Dan apa yang saudara alami, itulah yang menjadi teladan
Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan dan menolong kita sebagai saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kidung Kesahan 257 ayat 3. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, kami bersyukur firman-Mu yang sudah meneguhkan dan menguatkan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Renata, Ruth Irene, Sondang Sihombing, keluarga Bapak Korinus Malasina Ongirwalu, keluarga Bapak Hesron Budiman Filipus Malau, keluarga Bapak Roinaldo Mose, keluarga Bapak Octavianus Latuprisa, keluarga Ibu Madonna Mei Utami Nababan, keluarga Saudari Angela Vitagea, keluarga Bapak Gagah Putra Perdana Hutapea, keluarga Saudari Graciela Edwiori, dan keluarga Bapak Hilen Sitompul. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan selalu ada, hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Suami, istri, anak-anak, memberkati setiap tugas tanggung jawab mereka, baik di dalam pekerjaan, baik dalam usaha, bahkan semua aktivitas yang mereka kerjakan. Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah pimpinan-Mu Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka. Keluar masuk pintu rumah mereka diberkati Allah. Terima kasih ya Bapa, kami berserah penuh kepadamu, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Kami berdoa menyerahkan setiap doa di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi Gembala Sidang beserta dengan keluarga. Kiranya Tuhan terus memberkati
menyertai dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga menyerahkan majelis beserta dengan keluarga. Tuhan terus menolong mereka, memampukan mereka dalam menjalani tanggung jawab mereka sebagai para penatua. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa bagi pekerja gereja beserta keluarga. Tuhan, kiranya anugerah-Mu, kasih-Mu yang berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Komisi beserta dengan keluarga, para pengasuh sekolah minggu, pengajar, remtar, pemandu, pemusik, tim multimedia. Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan terus memampukan mereka semua dalam mengerjakan panggilan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berserah penuh hanya kepadamu. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai, memberkati setiap visi dan misi mereka di tengah-tengah pelayanan Tuhan, tengah-tengah gereja Depok 1. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan atau mencari pasangan hidup. Kami berdoa menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan siapkan yang terbaik bagi mereka, baik di dalam mencari pekerjaan. Tuhan, kami berdoa minta kepadamu, biarlah dibukakan ladang pekerjaan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi pasangan hidup, bagi pemuda-pemudi. Tuhan Yesus menolong mereka supaya mereka boleh mencari pasangan hidup yang takut akan Allah. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menolong mereka, bahkan pergumulan-pergumulan mereka Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa anak-anak-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka, Roh Kudus menjamah mereka. Tuhan sertai mereka ya Bapa, supaya mereka tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Tuhan sertai mereka, tolong mereka ya Bapa, supaya mereka tidak lalai, tapi mereka tetap kembali kepada jalan yang benar. Kami berdoa juga bagi pos pelayanan Dalung Bali, supaya semakin bertumbuh. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, memberkati seluruh jemaat. Tuhan memberkati setiap proses yang mereka boleh jalani, sehingga mereka semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan kami minta kepadamu dan mereka boleh menjadi jemaat yang dewasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan kami menyerahkan Sinode GKO. Tuhan memberkati para pemimpin kami, memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab untuk mengarahkan gereja-gereja lokal di seluruh Indonesia. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa, negara, dan kota Depok. Tuhan memberkati bangsa dan negara serta kota Depok. Biarlah para pemimpin kami, pemimpin yang menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar. Berikan damai sejahtera, jamah setiap seluruh masyarakat, umat-Mu ya Bapa, supaya bangsa, negara, dan kota Depok boleh ada dalam lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan pekerjaan renovasi gedung gereja dapat berjalan dengan baik.
kebutuhan yang diperlukan, biaya yang diperlukan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan para panitia, Tuhan terus memberkati. Kami percaya Tuhan, yang terbaik Tuhan siapkan untuk renovasi gedung gereja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu seluruh pergumulan-pergumulan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Berdoa menyerahkan jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan. Berdoa menyerahkan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Rati Dia Sulistiorini Laisina, Bapak Jonri Tahalea, Bapak Roislan Judiseno, Saudara Gustaf Anmama, Ibu Petra Eli Ernawati Marwanaya, Ibu Pendeta Carolina Lopulalan. Kami terus berdoa menopang kesehatan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menjamah setiap kelemahan tubuh mereka. Kami minta kepadamu ya Allah, biarlah jamahan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, untuk Gavriel Nayakaryu, untuk Saudara Aloysius Gerson Ardeta Tarigan, untuk Ibu Mutriana Kune, untuk Saudari Esther Dewi Chandra Sigalingging, untuk Bapak Sanjaya Sitepu, untuk Ibu Renata Ruth Irene Sondang Sihombing, untuk Bapak Lestian Dinasti Huta Barat, untuk Bapak Albert Mangasa Lumban Tobing, untuk Ibu Fitria Ningsi, untuk Ibu Maria Weli Mautuka, untuk Ibu Neti Meta Yulia Borutobing, untuk Bapak Robinson Tahalea, untuk Meisela Saneta Polnaya, untuk Ibu Yeti Adel Damaris Kause, untuk Saudari Goldina Evin Prayer. Tuhan memberkati setiap pertambahan usia bagi mereka. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Tuhan selalu menjaga melindungi mereka setiap waktu, dan kami bersyukur karena pertambahan usia adalah satu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Ini sebagai satu tanda ucapan syukur yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka di tahun ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi suku yang terabaikan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan terus menolong. Biarlah diberikan belas kasih untuk orang Geser Gorom. Tuhan Yesus tolong agar Injil terus disampaikan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Injil itu besar kuasanya, dapat mengubah mereka, dapat menolong mereka, dan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa, kami berserah penuh hanya kepadamu. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa, seluruh pergumulan-pergumulan, setiap doa di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Engkau mendengar dan menjawab setiap doa mereka. Terima kasih ya Bapa, dan doa yang kami naikkan jauh daripada sempurna. Kami mohon Tuhan sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sementara itu kita akan bernyanyi dari Kidung Kesan 467 bait pertama dan kedua. Bait kedua dinyanyikan setelah jemaat memberikan persembahan. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita akan mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu dari umat yang telah diselamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Kesan 745. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.